Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa asdaqul qailin wa huwa shadiqul masduq. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dicurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meraih pahala yang banyak di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Semoga saum kita yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap maya, kita bisa bersua kembali di dalam kegiatan thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini juga kita semua berada di dalam bulan atau di dalam minggu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang diabadikan dalam peristiwa nuzulul Qur'an. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada saat ini. Maka mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala jumpa kembali dengan tanggal atau bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Hadirin yang berbahagia, nuzulul Qur'an yang sedang kita peringati hari ini esensinya adalah
kita sedang mengintrospeksi kembali sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sebab saat ini sudah banyak mungkin di antara kita yang sudah tidak peduli lagi dengan membaca Al-Quran. Kita lebih gampang atau lebih mudah melihat Facebook, melihat WA, melihat media sosial yang lainnya. Akan tetapi kita sering melupakan dengan membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran itu merupakan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillahi falahu asru amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Jadi barang siapa yang bisa membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu menjadikan 10 kebaikan. Di dalam hadis selanjutnya dikatakan, tidaklah aku mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya, lamnya, dan mimnya itu dihitung satu huruf. Bayangkan, subhanallah, bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, alif lam mimnya saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami hadis tersebut dan bisa mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks kita memperingati Nuzulul Quran ini adalah kita mengingatkan kembali, atau saya mengingatkan kembali kepada kita semua, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah saum. Apa tujuan yang utama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah saum? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan yang utama kita semua melaksanakan saum adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi golongan orang yang bertakwa. Bagaimana ciri orang yang bertakwa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apa esensi takwa itu? Secara bahasa dan istilah, takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu esensi takwa. Jadi ketika kita bisa menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah dan kita bisa meninggalkan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensinya kita sedang menuju kepada tingkat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam berbagai macam ayat Al-Quran, saya mengutip beberapa tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah, salah satunya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah di mana kita bisa menyisihkan atau mungkin bisa memberikan sebagian harta kita, baik dalam ketika kita kondisi sedang sulit maupun sedang senang. Dalam artian kita sedang punya uang ataupun kita sedang sedikit uang, maka kita senantiasa menyisihkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah ketika kita bisa menyisihkan apa yang kita miliki, kemudian kita memberikannya kepada mustahik atau mereka yang berhak menerimanya, maka insya Allah kita termasuk golongan orang yang bertakwa.
Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidaklah disebut kebaikan gitu. Tidaklah tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak termasuk kebaikan ketika kita tidak atau kita belum memberikan apa-apa yang kita cintai, apa-apa yang kita pegang, apa-apa yang kita sukai, kemudian kita serahkan berikan kepada orang lain. Maksudnya ketika kita bisa menyerahkan apa yang kita suka, ketika kita bisa menyerahkan apa yang kita pegang saat ini, itu barang itu sangat kita sayangi atau sangat kita sukai, kemudian kita rela memberikannya kepada teman yang membutuhkan, kepada saudara yang memang memerlukan, maka sesungguhnya kita semua sudah mendapatkan kebaikan. Jadi di bulan suci Ramadan ini, ketika kita merasakan lapar dan dahaga, sesungguhnya kita semua ketika sudah merasakan itu, oh gini ya rasanya lapar itu, oh gini ya rasanya kekurangan harta benda atau kekurangan makanan itu, maka ketika kita sudah merasakan itu, maka kita mau memperdulikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ciri orang yang bertakwa itu adalah wal qadiminal ghaid, bisa menahan hawa atau istilahnya bisa menahan amarahnya. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, kita bisa menahan supaya kita tidak marah-marah kepada siapapun. Malahan kita bersabar saja dengan apa yang sedang kita hadapi. Walaupun mungkin masalah itu membuat kita jengkel, membuat kita ingin meluapkan emosi kita, akan tetapi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan untuk menahan amarah kita, dan bulan puasa ini sebenarnya sangat cocok untuk itu. Jadi bulan puasa ini atau ibadah Ramadan ini adalah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menahan hawa nafsu, bukan hanya lapar dahaga saja, tetapi bulan puasa ini adalah mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu kita yang mungkin nanti bisa membatalkan kadar pahala puasa saum kita. Insya Allah kami percaya atau kita percaya bahwa kita sudah bisa menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi mungkin di antara kita masih belum bisa menahan hawa nafsu kita, masih belum bisa menahan amarah kita ketika dihadapkan dengan berbagai macam konflik atau permasalahan. Oleh sebab itu, maka dengan adanya ibadah saum mengajarkan kepada kita untuk menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, menahan keinginan yang seharusnya mungkin bisa kita luapkan ketika itu, tetapi kita tahan sebab kita sedang menjalankan ibadah puasa. Gitu. Jadi minimal dua ini tanda-tanda yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Adalah tanda-tandanya itu tadi, yang pertama adalah kita senantiasa merasakan saudara kita yang sedang kelaparan bagaimana, yang sedang kesusahan bagaimana, maka mari kita sama-sama untuk meringankan beban mereka. Ada yang namanya dengan melalui zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat fitrah, insya Allah kita semua sudah saling mengetahui di akhir bulan suci Ramadan kita semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi ada juga zakat yang sama wajibnya bagi kita yang sudah sampai ke nisab atau sampai ke haul. Bagi siapa yang kita sudah sampai nisab, sampai haul, maka ada kewajiban mengeluarkan zakat mal. Diberikan kepada siapa? Sama kepada mustahik atau saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kemudian tadi yang kedua adalah ketika ibadah saum itu mengajarkan kepada kita untuk menahan hawa nafsu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adalah kepada kita ketika ada yang membuat kita marah, ada yang membuat kita jengkel, maka jawab ini so imun, aku sedang puasa. Jadi jangan sampai kita semua berpuasa akan tetapi tidak mendapat pahala puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kam min saimin atau ruba min saimin laisa lahu min siyamihi illa zu wal atas. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi jangan sampai kita rugi sudah menjalankan ibadah saum berlama-lama, malahan kita sudah sampai ke pertengahan bulan suci Ramadan, kita tidak mendapat pahala ibadah saum. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu mari kita sama-sama mumpung masih ada waktu, apalagi di akhir bulan suci Ramadan kita dihadapkan dengan 10 hari terakhir. Mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita tingkatkan kualitas saum kita. Itu jadi jangan sampai kualitas saum kita sama-sama saja. Itu tahun kemarin gitu, tahun sekarang gitu juga. Jadi mari kita sama-sama tingkatkan kualitas saum kita. Itu kalau ulama membagi saum itu ada yang namanya saum awam, saum khusus, kemudian saum khusus. Kalau saum awam, saum hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian saum khusus itu adalah tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Mari kita tingkatkan derajat itu. Jadi kita tidak hanya saum awam, kita tingkatkan kualitas saum kita menjadi saum khusus. Maksudnya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita bisa menahan segala yang menyebabkan batalnya pahala puasa kita. Mari kita tingkatkan itu, kemudian kita tingkatkan juga kualitas atau kuantitas bacaan ayat suci Al-Quran kita. Nuzulul Quran bukan hanya diperingati bahwa hari ini peristiwa turunnya Al-Quran, tapi yang lebih esensi adalah bagaimana kita membumikan Al-Quran. Yang pertama, salah satunya membumikan Al-Quran adalah dengan kita mengimani Al-Quran. Kemudian setelah itu kita mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Kalau bisa memahami isi atau kandungan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kita mengamalkan Al-Quran. Itu mungkin esensi yang paling penting di ketika kita dihadapkan atau pada saat ini kita sedang memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan ibadah kita, menerima saum kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang berhubungan dengan dosa pribadi kita kepada Allah, kemudian dosa-dosa kita yang lainnya mudah-mudahan Allah ampuni. Dan ketika kita nanti keluar, ketika kita nanti selesai melaksanakan bulan puasa atau bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.